Enzo Maresca membahas sulitnya memberikan waktu bermain reguler bagi Joao Felix di Premier League, meskipun ia tampil impresif dengan 2 gol di putaran ketiga Piala FA. Maresca menjelaskan bahwa keseimbangan tim menjadi faktor utama, terutama dengan adanya pemain seperti Cole Palmer dan Christopher Nkunku di posisi serupa. Ia mengaku ingin memberi Felix lebih banyak kesempatan, tetapi harus menjaga stabilitas tim. Maresca berharap Felix terus bekerja keras dan percaya bahwa peluangnya di Premier League akan datang jika ia mempertahankan performa baiknya. Paris Saint-Germain dan Napoli telah mencapai kesepakatan verbal untuk transfer Vicha Kvaratskhelia senilai 70 juta euro plus add-ons, dengan kontrak 5 tahun sudah disiapkan. Persetujuan akhir dari pemilik PSG masih ditunggu, dan setelah itu, kesepakatan akan selesai. Kvaratskhelia, yang menjadi pemain kunci untuk Napoli, juga menarik minat klub-klub besar Eropa, namun PSG saat ini berada di posisi terdepan. Konfirmasi resmi diharapkan segera setelah persetujuan final. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, berencana mencari talenta pemain muda di berbagai daerah Indonesia. Ia akan kembali ke Indonesia pada Februari 2025 untuk memantau kualitas pemain lokal dan berharap dapat menemukan bakat yang bisa menjadi inti dari timnas. Kluivert menekankan pentingnya memaksimalkan potensi pemain lokal dan menunjukkan apresiasi terhadap talenta yang sudah ada, seperti Marcelino, yang baru-baru ini mencetak 2 gol melawan Arab Saudi. Melalui pendekatan ini, Kluivert bertujuan memperkuat skuad timnas Indonesia dengan pemain muda berbakat dari seluruh tanah air. Real Madrid dikabarkan sedang mempersiapkan tawaran sebesar 50 juta euro untuk merekrut talenta muda Tottenham, Archie Gray. Pemain berusia 19 tahun ini tampil luar biasa musim ini, menunjukkan kemampuan serba bisa yang luar biasa. Meski Tottenham dilanda krisis cedera, Gray berhasil menempati berbagai posisi di lini pertahanan, termasuk bek tengah, bek kanan, hingga lini tengah. Di bawah asuhan Ange Postecoglou, Gray telah membuktikan kemampuannya untuk mengontrol lini tengah, menghubungkan permainan dengan penyerang, dan bertahan dengan solid. Performanya yang matang dan serbaguna membuatnya menjadi salah satu pemain terbaik Spurs musim ini, menarik minat klub-klub besar Eropa, dengan Real Madrid menjadi yang terdepan dalam perburuan tanda tangannya. Juventus telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Alberto Costa dari Vitória Guimarães. Bek kanan berusia 21 tahun ini akan tiba di Italia pada Selasa bersama agennya, Miguel Pinho, untuk menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak 5 tahun. Biaya transfer disepakati 12,5 juta euro plus 2,5 juta euro dalam bonus dan 5% klausul penjualan. Costa dikenal sebagai bek bertahan yang kuat dengan kontribusi ofensif, mencatat 1 gol dan 3 assist dalam 20 laga musim ini. Ia menolak tawaran dari Brighton demi bermain di level tertinggi Eropa. Kehadirannya diharapkan memperkuat lini belakang Juventus yang tengah dilanda cedera. Manchester United dikabarkan siap menjual Alejandro Garnacho dengan harga 60 juta pound, dan Napoli tertarik untuk merekrutnya sebagai pengganti Vicha Kvaratskhelia yang akan bergabung dengan PSG. Garnacho, yang tampil dalam 115 pertandingan untuk United, belakangan lebih sering menjadi pemain pengganti di bawah pelatih Ruben Amorim. Napoli, yang dipimpin oleh Antonio Conte, melihat Garnacho sebagai pilihan tepat, meski mereka berharap bisa menegosiasikan harga yang lebih rendah. Kesepakatan akan bergantung pada negosiasi antara kedua klub. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Juventus dikabarkan semakin dekat untuk meminjam Randal Kolo Muani dari PSG, dengan opsi pembelian permanen. PSG bahkan siap membantu membayar sebagian gajinya. Striker Prancis itu kesulitan mendapatkan waktu bermain di bawah Luis Enrique, sehingga mencari klub baru. Juventus melihatnya sebagai tambahan potensial untuk lini serang mereka, mendampingi Dusan Vlahovic. Negosiasi berjalan positif, dan kesepakatan bisa tercapai dalam beberapa hari ke depan. Namun, belum ada pengumuman resmi dari kedua klub, sehingga penggemar masih menunggu konfirmasi lebih lanjut.
Chelsea dan Bayern Munich sedang menjajaki pertukaran pemain antara Mathys Tel dan Christopher Nkunku. Chelsea tertarik merekrut Tel karena kurangnya waktu bermainnya di Bayern, sementara Nkunku dikabarkan ingin kembali ke Bundesliga setelah kesulitan menemukan performanya di London. Pembicaraan masih dalam tahap awal, dan belum jelas apakah kesepakatan bisa tercapai sebelum bursa transfer ditutup. Selain Chelsea, beberapa klub Premier League juga memantau situasi Tel. Bayern sendiri awalnya tidak berencana mencari striker baru di Januari, tetapi potensi pertukaran dengan Chelsea bisa mengubah strategi mereka. AS Roma siap mengajukan tawaran untuk gelandang Inter Milan, Davide Frattesi, dengan dukungan langsung dari pemilik klub dan Friedkin. Agen Frattesi, BP Rizzo, telah berbicara dengan Direktur Roma, Laurent Gisolfi, dan klub bersiap mengajukan proposal awal. Roma berencana membayar biaya transfer secara bertahap dan bisa memasukkan Bryan Cristante atau Lorenzo Pellegrini dalam kesepakatan. Inter menetapkan harga 45 juta euro untuk Frattesi di Januari, tetapi Roma lebih ingin merekrutnya pada musim panas. Frattesi ingin bergabung dengan klub yang memberinya peran inti, karena tidak masuk dalam rencana jangka panjang Simone Inzaghi. Sementara itu, Inter kesal karena agen Frattesi juga berbicara dengan Juventus dan Napoli, yang diminta membayar hingga 70 juta euro. Javier Mascherano menanggapi spekulasi mengenai kepindahan Neymar ke Inter Miami, menyatakan bahwa hal tersebut mustahil karena batasan gaji ketat di Major League Soccer. Neymar yang saat ini bermain untuk Al Hilal di Arab Saudi, sebelumnya menyatakan minatnya untuk bergabung dengan Lionel Messi dan Luis Suarez di Miami setelah kontraknya berakhir. Namun, Mascherano menegaskan tidak ada pembicaraan atau kesepakatan yang sedang berlangsung, mengingat kendala finansial yang ada di klub. Macence Caqueret resmi bergabung dengan klub Serie A, Como, dari Olympique Lyon dengan biaya sekitar 17 juta euro, menjadikannya transfer terbesar dalam sejarah klub tersebut. Caqueret menandatangani kontrak 4,5 tahun hingga Juni 2029. Sebelumnya, ia menarik minat dari beberapa klub Premier League, seperti Tottenham Hotspur, Everton, dan Crystal Palace, namun akhirnya memilih Como setelah mendapat panggilan dari CS Fabregas, pelatih Como dan mantan pemain Arsenal. Kepindahan ini juga membantu Lyon mengurangi utang mereka yang mencapai 505,1 juta euro. Como berharap Caqueret dapat memperkuat lini tengah mereka dan meningkatkan peluang bertahan di Serie A. Manchester City dan Pep Guardiola dikabarkan siap merekrut bintang Real Madrid, Aurelien Tchouaméni, dengan nilai transfer sekitar 85 juta pound atau sekitar 1,6 triliun rupiah, mengalahkan minat Liverpool yang sebelumnya melamar gelandang berusia 24 tahun tersebut dengan tawaran 41 juta pound. Tchouaméni, yang bergabung dengan Madrid pada 2022, telah menjadi pemain kunci di lini tengah dan sering ditugaskan sebagai bek tengah akibat krisis cedera. Manchester City berencana merekrutnya sebagai pengganti jangka panjang untuk Rodri, namun transfer ini kemungkinan besar akan terrealisasi pada musim panas, mengingat Madrid tidak akan melepasnya di tengah musim. Tchouaméni menjadi incaran utama City untuk memperkuat lini tengah mereka. Harry Maguire mengalami peningkatan performa sejak kedatangan Ruben Amorim di Manchester United. Amorim mengaktifkan perpanjangan kontraknya hingga 2026, menegaskan pentingnya peran Maguire sebagai pemimpin tim. Bek Inggris itu merasa senang dan percaya diri, ingin membawa United kembali bersaing di papan atas. Ia juga menyoroti perbedaan gaya kepelatihan Amorim dan Ten Hag, tetapi optimis dengan arah klub. Maguire kini tampil konsisten, termasuk saat membantu tim mengalahkan Manchester City di Derby Manchester.